Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah peradaban Islam. Yang akan kita bahas yaitu pengertian sejarah, kemudian metode pengajaran sejarah, ilmu dasar dan ilmu bantu sejarah, periodisasi sejarah peradaban Islam, dan urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Untuk yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Maksudnya adalah asal-usul, riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan juga daunnya. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Kemudian, pengertian sejarah menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa sekarang. Sedangkan peradaban adalah kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan. Dan di sini pengertian sejarah peradaban Islam adalah suatu ilmu yang membahas perkembangan kebudayaan Islam dari budaya klasik menuju modern yang diabadikan dalam suatu budaya, bisa berupa bangunan seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Kemudian yang kedua adalah metode penggalian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lalu berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi atau penulisan sejarah. Metode yaitu metode lisan atau interview, yaitu pelacakan suatu objek sejarah yang dilakukan dengan interview. Yang kedua adalah metode observasi. Dalam metode ini, objek sejarah diamati secara langsung. Jadi, metode ini adalah metode pengumpulan data yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian yang dapat langsung ditangkap. Dan yang ketiga adalah metode dokumenter. Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Yang kedua, metode penulisan sejarah. Adapun dalam penulisan sejarah, metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, penulisan sejarah, metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, metode deskriptif. Dengan metode ini digunakan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut. Maksudnya, benarkah adanya peradaban itu dapat kita ketahui dengan metode deskriptif. Kemudian yang kedua adalah metode komparatif, yaitu metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode ini adalah yang dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu. Yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Metode ini melihat sosok peradaban Islam yang lebih kritis, ada analisis bahasan yang lebih luas, serta kesimpulan yang spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu dasar dan ilmu bantu sejarah. Di sini saya akan menjelaskan ilmu dasar sejarah. Yang pertama adalah paleografi, yaitu pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. Yang kedua diplomatik, yaitu suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat, serta keaslian dokumen yang tertulis. Dan yang ketiga adalah epigrafi, yaitu cabang pengetahuan mengenai inskripsi atau tulisan yang terdapat dalam sebuah monumen. Dan yang keempat adalah kronologis, yaitu cabang pengetahuan yang membahas tentang masalah kesatuan waktu seperti kalender Masehi dan Hijriah. Kemudian yang kelima adalah sigilografi, yaitu pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, dan juga gubernur. Kemudian yang keenam adalah heraldry, yaitu pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam stempel, baju besi, bendera, dan juga pakaian. Dan yang ketujuh adalah numismatik, yaitu pengetahuan untuk mengadakan klasifikasi dan menguraikan secara deskriptif mengenai mata uang di zamannya. Kemudian yang kedelapan adalah
Genealogi yaitu pengetahuan tentang asal-usul dan istilah, termasuk juga daftar pembesar dan juga pegawai. Kemudian ilmu bantu sejarah. Yang pertama adalah geografi. Peristiwa sejarah memiliki lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ruang dimensi, geografi sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah sosiologi. Timbulnya dinamika kehidupan berawal dari interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antara golongan. Kemudian yang ketiga antropologi. Kajian sejarah menggunakan aspek budaya berupa adat, norma, tingkat peradaban, gaya hidup, dan yang lainnya. Yang keempat adalah arkeolog, yaitu mengkaji warisan masa lampau berupa benda, bangunan, dan monumentum yang berada di permukaan tanah. Yang kelima adalah yang berada di permukaan tanah. Yang kelima adalah ilmu sejarah, yaitu ilmu yang dipelajari untuk diambil pelajarannya. Jika ada nilai positifnya, maka akan dikembangkan dalam kehidupan modern. Tetapi jika sebaliknya, maka akan jadi sebatas pengetahuan dan pelajaran. Kemudian, periodisasi sejarah peradaban Islam ada 8 fase. Yang pertama adalah permulaan Islam, kemudian Daulah Muawiyah, kemudian Daulah Abbasiyah pertama, Daulah Abbasiyah kedua, Daulah Abbasiyah ketiga, dan yang keenam Daulah Mughal, yang ketujuh Daulah Utsmaniyah, yang kedelapan yaitu kebangkitan hingga masa sekarang. Kemudian urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Manfaat dan urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam adalah memberikan pembelajaran sehingga kita mengetahui kehidupan manusia di masa lampau dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mempelajari sejarah untuk memperluas wawasan dan pandangan pikiran sehingga kita dapat berpikir kritis dan mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.